Iya, karena kan persiapannya tuh nggak banyak kayak gitu kan, hadiahnya kayak sembako apa tuh nggak banyak kayak gitu kita bikin. Cuman ya tetangga, saudara, kerabat kayak begitu, gitu aja. Sampai berapa bungkus Bang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pada seluruh pemirsa se-Indonesia, alhamdulillah kalau dibandingkan kita nggak boleh banding-bandingin ya. Kalau misalkan pada waktu 7 hari emang luar biasa jamaahnya dari mana saja. Tapi alhamdulillah malam hari ini acara 40 hari almarhumah Mbok Alfa ini pun juga kalau pagar kagak ditutup yang datang banyak banget. Tapi Allah kasih keberkahan buat kita pas kebetulan hujan. Jadi alhamdulillah ini luar biasa. Dengan motonya almarhumah itu sering memberi kepada orang lain. Nah inilah yang menjadikan motivasi buat kita semuanya bahwa seorang almarhumah Mbok Alfa ini begitu fan-nya luar biasa mendoakan semuanya kepada almarhumah pada malam hari alhamdulillah. Para ulama kan menjelaskan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah mudah-mudahan ini almarhumah dengan diiringi dengan hujan ini memberikan rahmat buat almarhumah. Kan Nabi mengatakan mal mayyitu fi qabri ila kal gharib muhawis. Mayit yang ada di alam kubur itu ibarat orang yang tenggelam di tengah lautan. Nah kalau tenggelam di tengah lautan kan butuh pelampung. Nah tentunya dia didoakan oleh saudara-saudara kita, apalagi saya, samping saya kan masih saudara juga nih, luar biasa. Ustadz Abdul Khair ini termasuk masih keluarga paman ya, pamannya almarhumah Mbok Alfa. Nah beliau langsung juga memberikan sambutan dan sekaligus mewakili keluarga. Nah biar ditanya langsung sama keluarganya, beliau yang merasakan sebagai keluarga bagaimana malam ke-40 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara 40 hari, memang kita agak berbeda dengan acara 7 hari. Perbedaannya karena memang satu posisi ini di rumah berada di tengah-tengah komplek. Kalau yang kemarin itu 7 hari memang di tempat kediaman Pokina. Nah, menjaga hal-hal, jadi ponakan saya, Bang Haji Idung, berbicara kepada saya, tidak mengundang terlalu banyak, karena memang bukan dari segi jamuan yang tidak bisa disiapkan, tapi menjaga kenyamanan orang-orang yang ada di komplek ini. Dan dia berpesan kalau bisa khususnya dikabarkan kepada keluarga besar saja dulu, karena juga memang nanti kan dari saudara-saudara atau teman-teman yang Polina, dari teman-temannya itu belum lagi para wartawan yang banyak yang kita, ya kan, ini kita menjaga agar 40 harinya ini lebih kondusif. Tentunya kalau untuk mengumpulkan keluarga sendiri kan kurang mungkin dikatakan kurang afdol. Tapi kalau mengundang saudara kita, kan Nabi mengajarkan aksiru minanas bidu'ail khair, perbanyaklah kita minta doa kepada orang lain. Walaupun doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya keluarga besar terutama suami dari almarhum Bang Idung ini minimal mengundang kepada orang lain untuk mendoakan almarhumah seperti itu. Kalau di dalam hukum agama itu tidak ada hukum yang mewajibkan. Akan tetapi ketika kita mau mengirimkan suatu doa, ya itu kan wajib sebagai anak keluarga, apalagi ada mempunyai ilmu atau punya anak yang soleh. Nah itu yang mendoakan kepada keluarganya itu sendiri. Gitu. Doanya Ustaz. Doanya buat almarhumah Mbok Alfa, mari kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan almarhumah Allah tempatkan di Raudhah min Riyadil Jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
على هدينية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وشفاعة الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dengan kebaikan semuanya di tetangga, warga, saudara, kerabat, teman-teman masih banyak yang berdatangan untuk mendoakan dan acara juga berjalan dengan lancar, dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan. Doa-doa. Walaupun hujan tetap jamaah tetap berdatangan. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk undangan emang membatasi Ini kan sebenarnya pengen keluarga-keluarga aja ya 40 hari ini, ternyata nggak bisa ketahan juga gitu ya kan, tapi tetap kita undang orang masjid, musola kayak gitu kan sama tetangga-tetangga sini, tetap kita undang, tetap pada datang. Karena ada penahanan dari portal sana, dari keamanan sini gitu. Jadi yang emang sih kondisi di sini terbatas ya, karena kan kita takut juga kan ganggu warga juga kan kayak gitu, buat kebaikan tetangga aja kayak gitu, bukannya kita nahan jamaah enggak kayak gitu kan, siapapun yang mau mendoakan silakan kayak gitu, cuma kan terbatas kayak gitu. Bang Idung sampai membatasi juga membuat kupon untuk lebaran. Iya, karena kan persiapannya tuh nggak banyak kayak gitu kan, hadiahnya kayak sembako apa tuh nggak banyak kayak gitu kita bikin, cuman ya tetangga, saudara, kerabat kayak begitu gitu aja. Sampai berapa kupon Bang Idung? 500, iya, kita mulai cuma 500 gitu, jangan jadi jangan sampai kayak 7 hari kan jual prediksi kan kayak gitu kan, sampai jamaah tumpah yang mendoakan luar biasa kayak gitu. Kalau kita lihat sendiri emang di sini aja Di sini aja di rumah ini, karena kan kemarin kan dari mulai 1 hari penguburan, sedekah turun tanah sampai 7 hari sampai 14 hari kayak gitu, jadi di sini biar ngerasain gitu kan almarhum doa-doa di rumah ini gitu. berarti yang tetap tetangga yang mendaftaran kita sini semua Bang. Iya, semua saudara, tetangga, kerabat pada kesini semua. Momennya ya tetap budaya kita untuk mendoakan kayak gitu, memperingati 40 hari almarhumah Nina binti Niman Alfa kayak gitu, memperingati untuk doa-doa aja kayak gitu, doa arwah, itu kita yasinan, tahlil, itu tahmid, zikir kayak gitu aja. Belum. Si kakak katanya mimpi. Kenapa? Ya mimpi aja katanya, mimpi mama katanya gitu. Udah nggak apa-apa kak, mama kangen, rindu kayak gitu. Ya itu aktivitas yang rutinnya almarhum lakuin ya sekarang saya lakuin kan, kayak ngelok anak, iseng pakein baju atau suapin, itu emang udah tradisi waktu almarhumah ya. Jadi waktu itu kan saya sekedar ngeliat tuh, karena suka bantuin megangin aja gitu, sekarang saya yang nyuapin langsung. Maknanya itu keberkahan, hujan itu kan berkah, penuh dengan keberkahan, banyak malaikat rahmat juga turun kan, hujan kayak gitu berkah. Jadi kita jangan anggap itu hujan, padahal hujan ngeluh enggak, kita tetap bersyukur lah hujan, alhamdulillah gitu. Makna kebahagiaannya sama makna berkahnya tuh banyak. Alhamdulillah semua udah nggak ada apa-apa kayak gitu kan, semua bersatu di sini kan untuk mendoakan almarhumah, alhamdulillah, karena kan kita tabayun kayak gitu, artinya tabayun tuh kita biar kita nggak ada masalah apa-apa lagi, udah gitu, nggak manjang, udah cukup di situ aja udah kayak gitu, cukup kita tetap bahagia, tetap baik karena kemarin, karena kan persaudaraan itu penting kayak gitu aja udah. Ada, alhamdulillah ada semua, saudara, keluarga, kerabat, kakak, ibu saya yang dari Romawi datang semua.
perbedaannya ya tetap ya berbeda karena kan memang nggak ada almarhum itu, berbeda kayak gitu kan. Biasa kita kayak begini nih acara-acara dulu almarhumah bapaknya ibunya kan kayak gini kan kita suka ngobrol apa gimana. Sekarang saya ngobrolnya ya sama saudara-saudara aja kayak gitu. Gimana nanti ini ke depannya buat 40 hari kayak gitu kan, kita rapat keluarga dulu mau ada acara seperti ini kayak gitu. Tapi udah 40 hari Kang Idung berarti udah berani naik ya atau masih di Masih gimana waktu aja kayak gitu karena saya belum sanggup untuk ngeliat barang almarhum. Kebayangnya luar biasa kayak gitu sampai saat ini. Tadi aja tuh kayak gimana gitu hati, susah untuk diceritakan gitu kayak gitu. Saya pikir almarhum masih ada kayak gitu kan, almarhum masih ada. Tadi hampir waktu saya bangun tidur hampir pernah mau video call sama almarhum, lupa gitu. Tuh dikasih kelupaan kayak gitu. Saya ingat astagfirullahaladzim muslim istighfar. ada ngobrol nggak sih mungkin kayak kayak manggil saya atau apa kita waktu ngobrol sendiri soalnya kok masih Ada, iya, saya ngobrol sendiri, Ma, doa ini mau acara kamu gitu. Jadi mesti saya ajak ngobrol lah kayak gitu, ngobrol sama doa, Fatihah, ya kayak gitu-gitu aja. Biar di sana juga lebih tenang gitu kan. Lebih mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Itu aja doa saya. Doa yang terbaik lah buat almarhum. si kembar sendiri kan gimana maksudnya ada nangis atau Kembar alhamdulillah sih kembar anteng. Kalau nangis paling cuma minta susu karena dia udah sehat kan, kemarin kan panas karena mau nunggu gigi kayak gitu. Jadi kalau setiap mau minterin tuh mau jalan atau mau ngerembet tuh sakit dulu gitu, sakit sehari 2 hari nanti tuh nggak tahu mau minterin atau meninggiin gitu kan, ngurusin badan tapi tinggi gitu. tapi ada nggak tiba-tiba nangis di jam tertentu atau Nangis wajar ya anak kecil gitu. Sekarang jam 2, jam 3 nangis minta susu, habis dikasih susu ya udah diem kayak gitu. Belum ngerti ya, Bang. sekarang memang sebagai seorang ibu kan Ya jalanin aja nanti saya pasrah gimana Allah aja gitu untuk kedepannya. Yang jelas sama anak-anak saya tetap perhatian saya semuanya buat anak-anak udah itu, perhatian saya kasih sayang saya udah buat anak-anak aja biar anak-anak juga ngerasain gitu. Sekarang saya bisa jadi bapak, bisa jadi ibu kayak gitu aja, ngimbangin anak-anak banyak kan. Saya sedih tapi anak-anak tuh lebih sedih, tapi kesedihan saya nggak tunjukin ke anak-anak, saya tetap bahagia. Setelah anak-anak tuh nggak ngeliat baru saya merasa sedih kayak gitu. Itu luar biasa. dan itu bukan soal anak-anak sendiri itu kan orang bisa ulang tahun terus dilihatin fotonya bapak nangis dan sekarang tuh pasti ada ngobrol nggak sih sama bang itu soal anak bapaknya segala macam Ngobrol, kata dia kalau kata Petong, mama kapan balik ya pak? Mama udah nggak balik deh kayak gitu. Mama itu udah beda alam sama kita. Sekarang mama itu cuman makanannya buat mama tuh kita kirim doa, kamu sholat 5 waktu kirim Fatihah, saya ajarin pelan-pelan karena kan momen-momen kita ngajarin itu harus pelan-pelan ke anak kayak gitu kan, ada jedahnya gitu karena kan belum bisa dinalar kayak gitu kan, masih anak-anak masih di bawah 10 tahun kan belum paham banget kayak gitu. nangis nggak cari mamanya tuh Gen Petong Pernah bangun tidur langsung nangis kan katanya kangen gitu, saya langsung meluk, dia nangis saya juga nangis kayak gitu. Artinya masih banyak hal-hal yang sulit dilupakan ya. Banyak gitu kan. Tradisi saya kan emang suka sholat jamaah di maghrib gitu atau subuh kayak gitu aja. Tradisi yang seputar ibadah tuh yang benar-benar saya tuh nggak kuat kayak gitu kan. Makmum saya mana nih ya kayak gitu, cuma anak-anak aja kayak gitu aja. Karena terbiasa saling berjamaah. Iya karena terbiasa hal itu saya lakukan kan maghrib sama subuh tuh sampai ke isya itu udah pasti. Kalau kita lihat ini apa kemarin akan ada rencana untuk bisa hari Insya Allah kalau Allah ridho saya ada rezekinya saya tetap jalanin tradisi 100 hari kayak gitu kan. Di pondok kita juga kan saya ngejalanin juga kayak gitu. Insya Allah besok ada waktu saya langsung ke makam. Iya lagi di ini nama si kakak itu, si kakak itu yang saya serahin gitu. Saya kurang paham ya kalau itu kan maksudnya kan ada barang almarhum yang kakak mau pakai atau buat kenangan gitu, nanti ada yang sedekahin kayak gitu aja. berarti udah diurus sama kakak Udah kakak udah mulai pilih-pilih kayak gitu kan, mana yang harus disimpan nanti yang dipakai sama kakak, mana nanti yang harus disedekahin kayak gitu. Kalau sedekah udah pasti harus gitu. tapi ada satu barang kok yang nanti disimpan sama bang kayak baju nggak mau diapa-apain Apa? Oh itu mas kawin saya, mas kawin sama Al-Quran sama mau kena itu saya simpen, sampai sekarang saya simpen. Masuk kan kok buka pakai daster bolong yang punya almarhum ibu Iya itu disimpan juga disimpen. masih
disimpan. Pokoknya detik-detik terakhir almarhumah tuh kayak jaket, topi, mukena, terus berbuat tuh saya simpan langsung itu mah sendiri. Kenapa? Wignya disimpan sama kakak. Ya disimpan sama kakak. Peninggalan terakhir menjelang umpama ada tetap disimpan. Disimpan kayak jaket yang dia pakai tuh almarhum sebelum berangkat, pakai jaket itu saya simpan. Terus utama mukena yang saya cari waktu itu, saya cari ketemu tuh akhirnya gitu di tumbuk-tumbukan ini, karena kan banyak orang tuh lihat wah ini mukena nih, karena kan emang dari saya itu, mas kawin saya mukena sama Al-Quran. Kenapa disimpan? Mungkin kan kalau misalkan dikasih ke orang menghilangkan trauma kenapa? Nanti kan bisa digunain di musola kita sama tamu-tamu yang mau sholat, bisa digunain mukena almarhum, sama sajadahnya kayak gitu, sama tasbih yang terakhir dia pegang itu di rumah sakit saya simpan juga. Kan saya suruh zikir itu kan, zikir di rumah sakit itu kan waktu terbaring. Dan kakak juga sekarang di masjid udah mulai belajar dan menginterapkan itu sejak apa mungkin dari kakak mungkin ya mungkin belajar mama atau sejarah. Kakak lagi proses, kakak itu lagi proses karena kan jiwanya ini anak pemalu gitu kan, tapi lagi belajar terus kayak gitu kan, lagi belajar terus, belajar untuk bisa kayak gitu. Intinya Bang Haji sendiri mau ngikutin jejak Bang Haji kan di Insya Allah gimana waktu dan hari aja kayak gitu kan, gimana pilihan Allah aja nanti kita terimain kayak gitu. Nah sekarang Bang Haji fokusnya untuk ngurus mondok sama Iya kayak gitu aja, hari-hari saya begitu aja, terutama anak sih, perhatian buat anak kayak gitu kan. Kalau saya nggak bisa ninggalin rumah juga terlalu lama, kasihan anak, pikirannya udah di rumah aja, anak gimana kayak gitu. Jadi sebentar-sebentaran aja keluar rumah gitu kan, kalau lagi udah bener-bener mepet baru saya keluar, kalau enggak ya udah paling saya sama anak main bercanda kayak gitu, tapi nggak lama. Kalau ngeliat anak lama saya juga nggak kuat, ingat almarhum. Waktu juga nggak terasa kan, karena Alka udah 40 hari almarhumah. Tadi sempat sedih kan pas maghrib, ya Allah mah udah nggak ada kayak gitu, karena ada di buku Yasin kayak gitu. Bang Haji yang mau ngomong sama anak ini kita percaya nggak percaya kadang kalau sosok yang ada keluarga adanya dengan tanda-tanda apa gitu. Nah Bang Haji kata-kata kayak gitu nggak sih Bang? Itu untuk saya aja, iya untuk saya aja, ya paling ya ini aja gitu, itu untuk saya aja. Tandain itu kayak apa? Nikah atau apa? Iya dari wangi-wangian ciri khas almarhumah kayak gitu, wah wanginya ini nih berarti ada di sekitar kita kayak gitu, langsung saya patehain kayak gitu aja. Lagi rasanya kapan gitu? Tadi maghrib, iya tadi maghrib saya terasa ada almarhumah kayak gitu kan di kamar, saya mandi apa kayak ada kayak gitu, tapi tetap berusaha untuk bahagia kayak gitu kan, walaupun saya sayang, Allah lebih sayang kayak gitu buat saya sayang banget sama almarhumah, tapi Allah lebih sayang kayak gitu sama sang pemiliknya kayak gitu. Ya udah saya belajar untuk ikhlas kan, untuk bisa nerima gitu walaupun sakit kayak gitu kan, ya udahlah kayak gitu, tetap untuk ikhlas bahagia gitu, karena kan ada anak-anak juga kayak gitu. Biasanya ngeluarin mereka sih bunga atau apa ke anak gitu Bang Haji? Ya ciri khas almarhum, wanginya ciri khas almarhum kayak gitu kan. Gitu, ya udah saya rasain aja hal kayak gitu, saya rasain ya kan, hanya doa aja udah yang saya bisa panjatin, hanya doa udah nggak ada lain lagi. Bang mungkin tadi ada fans gue yang di jauh-jauh begitu makan Iya tadi untuk sempat masuk kan, akhirnya dibilang sama panitia kan, ya udah cukup mendoakan aja gitu. ada nazar yang belum disampaikan. Nazar itu nggak pernah nazar, kalau niat banyak kayak gitu. Jadi saya ngajarin almarhumah mah jangan banyak nazar kayak gitu. Niat nggak apa-apa kayak gitu kan, takutnya kalau nazar itu kan ketika kita ngejalanin kita jadi dosa kayak gitu. Ketika kita niat aja, niat kebaikan, Allah catat dengan kebaikan kayak gitu. Jadi niat baik aja kayak gitu kan, kayak mau pergi umroh kan, mau besarin pondok kayak gitu kan, karena kan almarhumah suka saya ajak ke pondok tuh gitu, pondok saya tuh nih begini nih mah, ngeliat anak-anak makan gitu, anak kecil kayak gitu. Ya sekarang juga pengurus pondoknya ada datang kemari kayak gitu kan. Insya Allah kalau sekarang belum bisa, karena apa? Kan semakin lama kan padat tuh tanah tuh. Nanti kalau saya bangun dulu ngasih badan, nanti itu kan ambles tuh dini hari tuh kayak gitu. Jadi kita 2 kali 3 kali kerja, nanti aja kerja padat baru kita rapihin kayak gitu kan, udah dirapi, udah kasih mesan juga kan, mesan sama rumput-rumput itu udah cukup.
gitu. Lebih cukup lagi kalau kita doain tiap hari kayak gitu. Besok akan sendiri atau sama anak-anak? Insya Allah pengennya mengajak anak-anak ya gitu, karena kan 40 hari tuh pengen ngajak anak-anak kalau kondisinya juga sekarang masih banyak keluarga nih, masih banyak keluarga saudara yang nginep apa, kalau kita tinggal kan gak enak saya juga kan, namanya kan tamu harus dimuliain tamu itu, jadi ya gimana besok aja kayak gitu kan. Kira jam berapa bisa balik? Ya kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak sore ya malam, nggak mungkin besokan lagi, kalau nggak besok ya besokan lagi gitu. Terima kasih pemirsa udah ikut serta mendoakan almarhumah yang ke-40 hari ya, memperingati 40 hari almarhumah. Mohon maaf lahir batin apabila almarhumah dalam tutur bahasa, perilaku, tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Mohon maaf lahir batin, saya selaku suami yang mewakili almarhumah mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.